Shalom pemirsa. pemirsa. Ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yakni Good News Program at The Storehouse. That's right. Dan hari ini adalah hari yang luar biasa yang Tuhan sudah ciptakan buat kita semua. Jangan lupa bahwa Anda pula dapat menyaksikan Good News Program melalui website kami yang ada di www.anugerah.net. Di mana, Dem? Di www.anugerah.net. Dan bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya, pemirsa sekalian, tentunya Anda tahu bahwa di sepanjang penjuru Nusantara ada berbagai macam pelosok. Ya, Indonesia diberkati dengan berbagai macam tempat-tempat yang luar biasa. Ada di kota besar, di kota kecil, di lembah, di desa, dan di gunung-gunung. Ya. Nah, rupanya kegerakan Tuhan di Indonesia itu sudah merebak kemana-mana gitu, ya. Kita percaya bahwa yang namanya revival itu sedang terjadi selama bertahun-tahun dan kita sedang ada dalam masa tuain tentunya. Nah, memasuki masa tuain ini kita tahu bahwa rupanya Tuhan juga sedang bekerja, bahkan sampai ke pelosok-pelosok ada suatu daerah yang bernama Toraja. Dan Toraja ini terkenal sekali dengan, apa deh, ada yang tahu nggak? Kopinya. Kopi, my favorite ya. Saya paling suka kopi Toraja. Jadi kita akan membawa pemirsa sekalian untuk masuk ke Toraja dan kemudian kita tahu bahwa ada satu program yang sudah kita punya bernama Church Makeover. Nomor yang keberapa? Hari ini nomor yang ke-47. Wow, luar Yeay. biasa. Menampilkan sebuah gereja bernama GPDI El Shaddai di Rantai Labi, Toraja yang masuk dalam program Church Makeover ke-47. Nah, oleh karena itu langsung saja kita akan menyaksikan satu video klip singkat yang satu ini. Pendeta Markus Rantai merupakan pemuda asli Toraja. Bekerja sebagai seorang buruh upahan sewaktu muda. Saat itu beliau belum menikah. Menerima panggilan Tuhan di usia yang ke-25 membuatnya memutuskan untuk mengambil pendidikan teologia. Setelah melayani dan menikah, akhirnya pendeta Markus Rantai dipercayakan untuk meneruskan penggembalaan di GPDI El Shaddai Rantai Labi Toraja. Bersama istrinya Martina Tandi Payuk dan keempat anak yang dikaruniakan Tuhan padanya. Pendeta Markus Rantai tetap giat melayani dan percaya bahwa Tuhan yang memegang masa depan kehidupannya. Sama sekali kami tidak pernah berpikir bahwa akan terjadi sesuatu yang sangat luar biasa yang kami alami dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, pemirsa sekalian, masih bersama dengan Good News Program dalam satu episode yang akan memberkati Anda, yaitu Church Makeover ke-47 menampilkan sebuah gereja bernama GPDI El Shaddai di Rantai Labi Toraja. Oke, silakan. Ya, di studio telah hadir sepasang suami istri, Bapak Gembala, Pendeta Markus Rantai dan juga istrinya Ibu Martina. Shalom Bapak dan Ibu. Shalom. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jauh-jauh dari Toraja. Iya, gimana perjalanannya kemarin dari Toraja ke Jakarta? Ya, hampir Berapa jam perjalanan naik mobil ya? dari Toraja 8 Dari Toraja jam sampai Makassar. 8 jam. Ya. Wow, oke. Dan kemudian dari Makassar terbang ke Sini, Jakarta. ya. Oke, selamat datang di kota Jakarta. Puji Oke, Tuhan. puji Tuhan. Silakan. Ya. Nah, Bapak mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, bagaimana latar belakangnya sampai kemudian terpanggil untuk menggembalakan gereja GPDI El Shaddai di Rantai Labi Toraja ini. Puji Tuhan, sedikit saya ceritakan mengenai latar belakang saya sebagai gembala jemaat di GPDI El Shaddai Rantai Labi. Awalnya saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan jadi hamba Tuhan
yang bisa mengembalakan jemaat di GPD El Sade Rantai Labi khususnya. Namun saya sadari bahwa apa yang kita pikirkan sebagai manusia itu tidak seperti yang Tuhan pikirkan untuk rencananya bagi masa depan pekerjaan Tuhan khususnya di GPD El Sade Rantai Labi. Dulu waktu kami masuk sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan di desa atau di Lembang Rantai Labi, sama sekali kami tidak pernah berpikir bahwa akan terjadi sesuatu yang sangat luar biasa yang kami alami dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Khususnya kami hamba Tuhan, suami istri yang melayani yang Tuhan tempatkan di Lembang itu. Tapi aslinya dari Toraja memang ya? Iya, Ibu, ya? iya. Oke. Saya asli dari Toraja dan dipercayakan di GPD El Sade Rantai Labi. Ya. Jadi bisa cerita juga Pak, anak-anaknya ada berapa orang? Anak saya ada 4 orang, Pak. 2 laki-laki, 2 perempuan. 2 laki-laki dan 2 perempuan. Iya. Oke, puji Tuhan. Yang pertama sekarang sudah kuliah di Makassar, masuk semester 4. Ya. Dan yang kedua sudah mau tamat SMK. Dan yang ketiga perempuan itu masuk kelas 1 SMA. Dan yang terakhir itu sudah kelas 4 SD sekarang. Ya, puji Tuhan. Nah, Ibu sendiri kenal Bapak di mana dulu waktu itu? Saya dulu pertamanya menggembala, saya sudah 6 tahun jadi gembala baru ketemu sama Oh, gitu. Di Rantai Labi juga? Enggak, di Palopo, Pak. Oh, di Palopo. Kemudian? Palopo saya sudah menggembala 6 tahun baru ketemu dengan Pak Markus. Bagaimana kenalnya dulu? Dia dia pergi di daerah tempat pelayanan saya itu tukang. Oh, Ya, gitu. Jadi bekerja ada sebagai tim dalam tukang ibadah. ke sana. Oke, terus kemudian? Kebetulan dia pergi dengan jemaat Pantekosta, kan dari gereja Protestan. Sampai di sana kan kepala tukangnya itu orang jemaat Pantekosta dari Toraja. Dia ikut juga waktu hari Minggu dia ikut di gereja kami, masuk di gereja Pantekosta. Jadi mungkin dari situ tertarik untuk masuk gereja Pantekosta. Dia lihat gembalanya. Tahun dia, berapa itu dulu? Tahun 96. 96. Ya. Tapi kalau menggembalakan di jemaat ini dari tahun berapa? Yang di sekarang. Ya, Dari tahun 2010 Pak kita buka cawan itu. 2010. Oke. 2010 kita. Oke. Nah, itu kisah perjuangannya seperti apa, Pak? Waktu pertama kali merintis jemaat El Shaddai di Rantai Labi ini. Iya, kalau kisahnya memang sedikit tidak mengenakan secara manusia karena waktu kami memulaikan pekerjaan Tuhan di situ, awalnya kami beribadah di sebuah rumah di bawah kolong. Awalnya itu kami memulaikan pekerjaan Tuhan di situ. Di bawah apa? Di bawah kolom rumah jemaat sendiri dan membuka tempat ibadah. Awalnya saya juga tidak pernah berpikir bahwa akan terjadi begitu banyak orang datang untuk beribadah. Karena yang kami pikirkan bahwa jemaat yang dari tempat pelayanan kami yang pertama itu tiga rumah tangga di situ. Jadi hanya itu yang kami kasih untuk pelayanan kebaktian Jadi awal sore. mula memulai jemaat ini hanya 3 keluarga yang 3 dilayani keluarga. ya. Iya. Oke, lalu berkembang sampai berapa nih, Pak? Perkembangannya itu memang sangat signifikan. Itu berkembang sampai dari 3 rumah tangga bertambah 7 rumah tangga, terus sampai lebih 10 rumah tangga, dan sekarang itu sudah sekitar 23 rumah tangga Oke. sampai sekarang. Puji Tuhan. Iya. Jadi Tuhan memberikan pertumbuhan ya. Iya. Luar biasa. Kita akan lanjutkan bincang-bincang setelah break ya.
Pemirsa tetap stay tune bersama kami, kita akan simak seperti apa kelanjutan kisahnya dari Church Makeover nomor 47. Stay tune bersama kami dalam Good News Program. Jadi saya pikir waktu saya buat proposal, saya kirim, saya tunggu berapa bulan ke depan akan ada realisasinya. Tetapi ya itulah tidak seperti yang saya harapkan. Namun ya karena berlalunya waktu, saya tunggu-tunggu sampai tidak ada. So Good Seafood, lezatnya nggak ada yang nandingin dari udang dan ikan pilihan. Feel good, so good. So Good Chicken Nugget, banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada Sonai Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan Sonai Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu. Nge-shake Sonai Shake Shake. Open your heart, here are good news for you. Good news for you. Toraja memiliki alam yang sangat indah dan hari ini kita bukan saja akan berbincang dengan mereka, tapi nanti kita akan membawa Anda untuk melihat melalui suatu video klip singkat. Oke? Silakan. Bapak Ibu bisa ceritakan jemaat itu sebagian besar penghasilannya apa? Bertani, Bu. Bertani. Jadi ini masih petani tradisional ya. Dan Petani kopi ya, Bu, banyak ya? Oke. keadaan gereja sebelum di makeover oleh Anugerah Ministries itu kayak apa? Boleh ceritakan nggak? Dulunya, atau Bapak silakan. Sebelum di makeover itu gereja memang boleh dikata sudah 60% jadi. Jadi belum diplester, belum lantai, belum juga plafon dan jendela belum juga. Bahkan masih banyak yang dibenahi di situ. Waktu itu kami sangat bergumul dalam kelanjutan pembangunan ini. Beberapa tahun kami bersama dengan jemaat yang Tuhan percayakan, kami gumuli. Dan pada akhirnya saya pernah menonton televisi. Ya. Melalui televisi saya melihat ada tayangan-tayangan dari Good News Anugerah Ministry menayangkan sebuah tawaran untuk bantuan-bantuan gereja khususnya di pedesaan, dan saya sangat tertarik dengan program itu. Langsung saya melakukan sesuatu untuk membuat sebuah proposal untuk saya kirim langsung melalui pos. Tahun berapa itu Pak waktu itu Pak? Sekitar tahun 2013. 2013. Iya, saya kirim proposal. Dan saya tidak pernah berpikir juga bahwa proposal yang saya kirim itu menunggu proses cukup lama. Ya. Jadi saya pikir waktu saya buat proposal, saya kirim, saya tunggu berapa bulan ke depan akan ada realisasinya. Tetapi ya itulah tidak seperti yang saya harapkan. Namun ya karena berlalunya waktu, saya tunggu-tunggu sampai tidak ada. Pernah juga saya sudah artinya berserah saja kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan kehendaki, ya pasti Tuhan akan lakukan sesuatu. Ya. Tapi kalau
ya memang menunggu waktu ya, Tuhan berikan saya kesabaran untuk menunggu. Nah, mungkin mau bertanya sama Daniel nih ya, kenapa dia prosesnya lama gereja ini? Ya, jadi memang benar ya pemirsa sekalian, kadang-kadang pada waktu kita berdoa minta pertolongan Tuhan, kita itu punya satu pemikiran, Tuhan tolong kami sekarang gitu ya. Jadi pemikiran manusia tentunya, dan firman Tuhan mengatakan waktu manusia dengan waktunya Tuhan itu berbeda. Nah, ada begitu banyak proposal yang kami terima sampai dengan hari ini, dan tentunya di dalam semua keterbatasan kami harus memilih yang mana yang prioritas tentunya ya, dan apa yang Tuhan lakukan untuk sampai dengan dia bisa membuka pintu untuk ada sponsor-sponsor yang datang untuk kemudian merespon gitu ya. Nah, saya masih ingat beberapa tahun yang silam kami mengutus pekerja kita untuk meninjau di daerah Toraja. Ada 2 gereja waktu itu yang kami tinjau. Satu gereja dari punya Pak Markus, satunya lagi gereja sebelah gitu ya, dari kabupaten sebelah. Nah, kalau melihat dari foto yang kami terima, gereja mereka ini sebenarnya lebih urgent. Lebih urgent banget karena gerejanya tanahnya masih bolong dan bawahnya itu lembah yang cukup dalam gitu ya. Masih ingat saya itu fotonya. Nah, kepada sponsor yang meresponi, saya serahkan 2 foto ini. Dan kemudian saya berkata, kalau saya mau ditanya yang mana yang dibantu, ya kalau bisa 2-2. Tapi kalau skala prioritas yang mana yang lebih urgent, sepertinya yang gereja Rantelabi ini. Nah, tetapi apa dikata? Sponsornya memilih yang satunya. Gitu. Dan mereka mati-matian berusaha untuk membela, tolong dong bantu kami lebih perlu nih. Tapi apa mau dikata gitu ya, karena memang itu dana dari Tuhan melalui seorang teman, dan kemudian kami hanya melaksanakan saja. Nah, itu yang di sana. Nah, sampai singkat cerita, 1 tahun kemudian ini yang terjadi. Bahwa ternyata saya cukup respect terhadap mereka, karena ternyata Pak Markus bersama dengan istri dan seluruh jemaatnya rupanya tidak hanya menunggu kita. Mereka rupanya juga ikut berpartisipasi untuk membantu atau mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Jadi ternyata pada waktu kami survei kembali, tahun berikutnya tanahnya yang bolong itu sudah diplaster sendiri, sudah dicor sendiri. Dan itu saya lihat adalah suatu inisiatif yang sangat baik. Tidak banyak gereja yang mempunyai inisiatif untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian mereka. Mereka hanya menunggu. Banyak yang hanya menunggu bantuan saja. Tetapi rupanya mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Nanti kita akan melihat video klip. Pada waktu kita melihat video klip ini, tentunya video klip ini akan lebih menjelaskan apa-apa saja yang mereka alami dulunya, bagaimana gereja itu begitu sederhana, tetapi mereka juga punya daya upaya sendiri untuk membangun dengan luar biasa, sampai akhirnya Tuhan kirim anugerah ministry untuk take over the whole project, dan kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi. Ya, oke, silakan. Nah, pemirsa tentunya sudah nggak sabar kan, pengen lihat seperti apa ya dulunya gereja CMO 47 ini sebelum di makeover. Ya, kita saksikan sama-sama satu tayangan video klip yang berikut ini. Toraja merupakan salah satu daerah yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Selain karena kopinya yang sangat terkenal, Toraja juga memiliki budaya yang unik dan indah. GPDI El Shaddai Rantelabi Toraja terletak di Kecamatan Sangala Utara, Kabupaten Tanah Toraja. Pada tahun 2012, mereka mengirimkan proposal kepada Anugerah Ministries untuk merenovasi gereja mereka. Latar belakang pekerjaan jemaat sebagian besar adalah petani upahan dan berkebun. Mereka berusaha membangun gedung gereja dengan apa yang ada, sambil menantikan jawaban doa dari Tuhan. Gedung gereja ukuran 9x18 meter ini temboknya belum diplester, pintu dan jendela belum terpasang, belum memiliki plafon dan keramik gereja, serta belum memiliki teras gereja maupun MCK. 5 tahun mengalami pergumulan dalam doa untuk pembangunan gereja. Mereka berusaha membangun sedikit demi sedikit. Barulah di tahun 2017, segala doa dan pergumulan mereka terjawab dengan datangnya tim Anugerah Ministries menetapkan GPDI Rantelabi Toraja sebagai proyek CMO ke-47. Come to you in the time
So Good Seafood, lezatnya nggak ada yang nandingin. Dari udang dan ikan pilihan. Feel good, so good. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada Sonai Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan Sonai Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu. Nge-shake Sonai Shake Shake. You
biasa. Keren. Silakan duduk, mari bergabung dalam conversation kita sedikit ke sini. Ada Cheris dan Rally ya. Biar ini dulu, duduk ya, tukar kemana? Ya. Yes. Good. Lagi geser dikit. Yes. Wow, kombinasi yang luar biasa nih ya kalian berdua ya. Wow. Oke. Dan itu lagu tadi judulnya apa ya? I will worship you. I Will Worship You Alone. Dan ini lagu karangan dari Tante Desi Master Chef. Yeay. Kau bisa kenal sama Tante Desi gimana? Dia teman mami aku dari kecil. Aku udah kenal sama dia, sering main bareng, sering kayak konsel bareng. Oh, dan gitu. Gereja bareng juga. Oh gitu. Oke, kamu sering dimasakin nggak? Sering. Sering? Masakan dia enak-enak loh. Wah, Oh, jelas Oke. dong. Saya juga sering dimasakin loh. Ya, nah kalau Cheris sebagai penyanyinya, bagaimana pengalaman kamu ketika ini udah masuk dapur rekamannya ya, udah di take. Nah itu gimana? Ceritain tentang penghayatan kamu terhadap lagu ini. Lagu ini sih waktu itu pas banget. Jadi kayak Tante Desi minta lagu yang Worship You Alone. Kata-katanya juga kayak tentang datang ke Tuhan, menyembah Tuhan. Itu bukan dalam kala sedih doang, tapi dalam kala kita lagi sukacita pun kita juga ingat sama Tuhan. Itu kayak nyentuh banget sih. Terus juga yang I will worship you alone, you are my Lord and King, the lover of my soul. Kayak mengingat kembali siapa Tuhan itu, kayak kekasih jiwaku yang mengasihi kita dalam saat suka atau duka. Puji Tuhan. Nah kalau pengalaman Rally gimana? Kamu yang arrange musiknya ya? Kebetulan Ibu Desi ini satu gereja sama saya. Ya. Saya tahu dia sebagai worship leader juga di gereja saya. Cuman yang saya surprise, saya nggak tahu kalau dia itu ternyata penulis lagu gitu. Begitu dia dengerin Kita lagu, semua taunya dia masak gitu kan ya. apalagi kalau dia lagi WL, wah musiknya itu dibawain sesuatu, wah paling seneng ya. Yang bisa WL tiap Sering-sering minggu WL kan? dong ya. yang saya kaget ternyata lagunya Bu Desi Master Chef ini bagus-bagus. Dia kasih ke saya, lagu saya gini, waduh. Makanya saya ngerjakan itu juga benar-benar sukacita dan saya ngalamin dari lagunya Bu Desi Master Chef ini. Terus jadi idenya siapa untuk pakai saxophone? kebetulan memang saya saxophone player kan. Oh, I see, oke. Awalnya saya memang musik arranger, cuman sekarang ini saya lebih banyak tampil pakai saxophone, dan menurut saya sih lagu-lagunya Ci Desi cocok gitu. Cocok ya? Pakai saxophone. Saxophone kamu tadi alunannya menyayat hati gitu ya? Ya, kembali kepada Sherry. Suara kamu bagus banget. Iya. Puji Tuhan. Very good. Boleh cerita tentang diri kamu sedikit, usia, sekolah, atau latar belakang? Aku umur 16 tahun. Wow. Kamu 16 tahun. 17 tahun ini. Oh, pasnya berapa? Hah? Pasnya berapa? Pasnya? Tadi kan 16 terus 17. 17. Aku 17 tahun ini, sorry. Oke. Terus 17 tahun. aku ya emang dari kecil suka nyanyi, jadi dari umur 3 udah diajarin piano sama mami di rumah. Terus lanjut pas umur 5 atau 6 aku ikut choir gitu, jadi belajar nyanyi dari sana. Jadi lebih suka main piano atau nyanyi? Aku sekarang lebih fokus ke nyanyi, tapi pianonya nggak dilupain kok. Oh ya, oh good. Good. Cita-cita kamu nanti kalau sudah dewasa? Aku kan basically nyanyi biasa kalau lagu pop ya lagu gereja. Aku tuh kayak penyanyi klasik, jadi classical soprano gitu. Really? Jadi cita-citanya mau kayak kalau diizinin Tuhan mau jadi Broadway singer. Really? Kasih contoh dong lagu soprano gimana? Kayak yang di opera kayak Coba, Phantom of coba. the Opera. Iya. Coba. I know of course that what it is. Kasih contoh dong. Kayak Satu Yang lirik. biasanya kamu Think of me fondly when we've said goodbye. Weh. Maut. Good. Praise the Lord. 17 tahun berarti sekarang SMA kelas 2 ya? Kelas 3. Oh, udah kelas 3. Oke, All next. the best. What's your Thank plan you. next? Mau kemana nanti? Mau ambil music yang pasti buat kuliah, tapi didoain aja dulu. Good. Ngambil musik boleh, tapi ngambil instrumen musik nggak boleh ya? Boleh itu, kan bisa Nggak, nyanyi. joke. Oke, I don't get the joke. Kalau ngambil instrumen musik nanti kamu di penjara. Karena ngambil instrumen musik untuk ke orang maksudnya gitu loh. Nah, it's okay, it's a bad joke. Okay. It's okay.
Oke, ya kalau Rally sendiri gimana? All the best juga buat your future ya. Iya, ada rencana ke depan apa, Rally? Kami masih buat beberapa, ini kan Mau dijadiin album ya? Benar. Oke. Jadi single-single mau dijadiin satu album. Good, all the best buat kalian. Thank you sudah mampir di Goodnews Program ya. Thank you. Nah, pemirsa, sebelum kita break, ada kuis yang tentunya sudah dinantikan pemirsa sekalian. Pertanyaannya mudah sekali pemirsa. Ya, hari ini topik kita adalah church makeover bagian yang keberapa? Wah, kalau udah nggak tahu itu kelewatan deh ya. Saudara bisa mengirimkan jawabannya lewat SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa atau melalui email ke quiz@anugerah.net, dan kepada 3 orang pemenang terpilih kami akan mengirimkan masing-masing sebuah buku persembahan dari toko buku Immanuel ya. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali lagi membawa lebih banyak good news lagi. Karena sudah lama kita harapkan, jadi setelah terrealisasi semuanya kan kami sangat bersemangat bersama dengan jemaat untuk bagaimana supaya cepat selesai sesuai dengan perjanjian dari Anugerah Ministry. Pemirsa, sejak tahun 2005 kita telah bersama-sama di dalam Good News Program. Terima kasih untuk kesetiaan dari pemirsa setia Good News Program, khususnya buat partner dari Anugerah Ministries. Bila ada di antara pemirsa yang belum menjadi partner Anugerah Ministries, izinkan saya mengetuk hati Anda. Mari sama-sama kita dukung Anugerah Ministries supaya bisa lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan yang kita lakukan bersama-sama. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau memberikan taburan di nomor rekening yang tertera. Pemirsa, kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Batu Rube adalah sebuah kota kecamatan yang terletak di Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk menjangkau tempat ini, setibanya di Bandara Luwuk, perjalanan menuju ke Batu Rube memerlukan waktu sekitar 5-8 jam. Apabila jembatan tidak ada yang putus dan semuanya lancar, maka 5 jam sebenarnya sudah cukup untuk menempuh tempat ini. Tetapi infrastruktur di sana cukup parah. Masih banyak jembatan yang terbuat dari kayu, jadi bila mana terjadi banjir besar, maka bisa-bisa diperlukan sekitar 8 jam untuk dapat menjangkau Batu Rube. Perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan. Sebagai kota distribusi, tempat ini sudah mendapatkan aliran listrik yang cukup konstan dari PLN, dan tempat ini adalah tempat terakhir untuk mendapatkan signal 3G, sehingga komunikasi menggunakan WhatsApp, Facebook, dan email pun masih bisa dilakukan dengan cukup lancar. Setelah diputuskan perlunya memulai PKA Batu Rube, maka kami melihat adanya kesempatan-kesempatan lain untuk melebarkan pelayanan ke daerah itu. Yang pertama, setelah murid-murid SD Anugerah lulus kelas 6, maka mereka harus pindah ke daerah lainnya. Hal ini membuat kami kehilangan kendali untuk dapat memberikan pendidikan dan bimbingan lebih lanjut kepada mereka. Yang kedua, kami berencana membuat sanggar pendidikan dan kesenian di PKA Batu Rube. Melalui hal ini, kami dapat menjadi berkat untuk menjangkau anak-anak masyarakat setempat dari semua kalangan. Dengan cara ini, maka kami tetap dapat berinteraksi dan berdampak secara positif dan malahan ikut secara aktif mengarahkan generasi muda di Batu Rube. Yang ketiga, dengan adanya base camp ini, maka tempat ini dapat menjadi tempat peristirahatan sementara bagi tim PKA di Uwetuwu. Seperti yang Anda sudah ketahui, bahwa Uwetuwu adalah sebuah dusun yang sangat terpencil dan terletak di atas sebuah gunung. Di sana tidak banyak hal yang dapat mereka lakukan selain memberikan pembinaan kepada anak-anak suku Wana yang sudah kami lakukan sejak 2012.
Terima kasih atas dukungan yang sudah diberikan oleh sponsor, sehingga proyek Church Makeover ke-44 ini dapat dijalankan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati setiap taburan yang sudah Anda berikan. Anda masih menyaksikan Good News Church Makeover bagian yang ke-47. Puji Tuhan, kita langsung kembali kepada narasumber kita, Bapak Markus Rante dan Ibu Martina. Nah, kemudian setelah bertemu dengan Anugerah Ministry selalu dibantu, Bapak dan Ibu bisa ceritakan nggak dampaknya apa nih setelah di makeover? Kalau dampaknya sangat besar dampaknya, kami lihat ada perkembangan, ada kemajuan yang kami lihat yang cukup lebih mendorong kami untuk terus setia melayani Tuhan. Dan saya memperhatikan jemaat begitu antusias, semangat untuk datang beribadah ketika gereja sudah bagus, sudah selesai dibangun, di makeover. Kalau saya boleh tanya, bagi Bapak dan Ibu sendiri secara pribadi, maknanya apa kalau gereja ini sudah Tuhan jamah dan kemudian Tuhan sudah lakukan mujizat sampai bisa tuntas selesai, bagus sampai sekarang? Maknanya, Ibu silakan. Sangat menguntungkan bagi kami karena enggak repot-repot lagi cari dana dari luar, karena dana dari anugerah sudah mencukupi kebutuhan pembangunan sampai selesai sekarang. Satu hal yang juga saya respect, waktu saya berkunjung ke sana selama proses pembangunan, saya melihat dengan mata kepala sendiri ternyata kaum wanita di sana itu nggak cuman duduk saja. Dan ibu ini baik banget, kalau saya ke sana dibuatin kopi Toraja, kopi hitam kesukaanmu gitu ya. Tetapi pada waktu saya melihat para tukang laki-laki gitu ya, termasuk Pak Markus ini tukang juga loh, pekerja keras, kepala tukang gitu ya. Dan ternyata pada waktu mereka kekurangan bahan harus menggergaji, ibu ini ikut menggergaji gitu. Jemaat ibu-ibu yang lain ikut menggergaji. Wanita-wanita juga menggergaji. Jadi bukan cuma jadi wanita bijak, tapi rupanya wanita perkasa. Puji Tuhan. Jadi ikut ada kerjasama ya di antara semua jemaat terlibat, gembalanya juga. Anak-anak bisa itu. Sampai anak-anak juga. Jadi semua ikut merasa memiliki lah ya gedung gereja tersebut. Ada kesukaran atau kendala nggak selama proses pembangunan? Saya rasa kalau masalah kesukaran dan kendala, saya rasa tidak ada, karena ya kita punya semangat memang tinggi, karena sudah lama kita harapkan. Jadi setelah terrealisasi semuanya kan kami sangat bersemangat bersama dengan jemaat untuk bagaimana supaya cepat selesai sesuai dengan perjanjian dari Anugerah Ministry. Dan mereka juga salah satu yang tepat waktu selesai. Terima kasih sekali. Puji Tuhan. Nah, pertanyaan Pak, selanjutnya apa nih rencana Bapak dan Ibu setelah gerejanya selesai di makeover? Ada nggak hal-hal besar yang Tuhan taruh di depan untuk menjangkau ke jiwa-jiwa ke Toraja ini? Ya, kita bergumul di daerah itu Pak, supaya jiwa-jiwa yang ada di sana itu boleh dipanggil Tuhan, penuhi bait Allah yang sudah selesai itu. Ya. Oke, puji Tuhan. Dan apalagi Toraja sebenarnya adalah daerah yang luar biasa banget ya. Alamnya cantik banget gitu ya. Dan kemudian sejuk, kemudian banyak budaya-budaya yang kaya sekali dan sudah dikenal oleh dunia internasional ya. Oke. Kalau dampaknya buat daerah situ bagaimana Ibu? Ya mereka terheran-heran melihat pembangunan, karena dia nilai kita ada sedikit jemaat dibanding dengan gereja-gereja tetangga itu kan ratusan rumah tangga belum bisa membangun dengan baik. Tetapi kita yang sedikit ini dan baru juga, termasuk jemaat baru berumur 7 tahun sampai bisa selesai pembangunan sampai sekarang. Jadi mereka merasa heran lah, bilang
merasa heran dengan adanya pembangunan yang cepat sekali selesai. Ya pemirsa, tentunya pemirsa sudah tidak sabar ingin melihat seperti apa jadinya gereja GPDI El Shaddai Rantai Lambi di Toraja ini. Kita simak sama-sama video klip yang satu ini. Puji Tuhan, akhirnya waktu Tuhan tiba. Kairos Tuhan selalu tepat waktunya. Akhirnya, pada bulan September 2017, dimulailah proyek CMO ke-47 ini. Adapun yang dikerjakan dalam proyek CMO ini adalah pemplesteran pada tembok dalam dan luar gereja, pembuatan pintu dan jendela pada gereja, perbaikan atap yang bocor, serta pemasangan plafon, pemerataan dan pemasangan keramik pada lantai gereja, pengecoran dan pembuatan teras gereja, instalasi listrik, serta pengecatan, dan tidak lupa pembangunan 3 buah MCK bagi jemaat dan warga sekitar gereja. Akhirnya, gereja ini pun merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Dengan semangat jemaat yang luar biasa yang dipimpin oleh Pendeta Markus Rantai dan istri, maka mereka dengan seksama menyelesaikan pembangunan ini. Proses pembangunan berlangsung tepat selama 3,5 bulan saja. Tidak saja jemaat lelaki yang saling membantu dalam pekerjaan, tetapi terlihat kaum jemaat perempuan pun turut serta bergotong royong dalam menyelesaikan gereja mereka ini. Tepat pada tanggal 19 Desember 2017, CMO 47 GPDI El Shaddai diresmikan bersamaan dengan perayaan Natal. Pada tanggal 19 Desember 2017 kita buka CMO 47. Puji Tuhan. Begitu banyak orang-orang yang diberkati dalam perayaan ini. Pastor Daniel Henrata juga menyampaikan pesan firman Tuhan yang sangat memberkati setiap jemaat dan orang yang hadir hari itu. Terima kasih kepada para partner dan sponsor yang telah memberikan dirinya sebagai saluran berkat dari Tuhan bagi proyek CMO ke-47 ini. Sehingga pembangunan berjalan dengan lancar hingga selesai. Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau. Kami mengucapkan terima kasih kepada sponsor dan semua pengurus Yayasan Anugerah Ministry. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji matamu. Pun pada waktu kita melihat, kita ini tertegun bagaimana ternyata ada banyak talenta-talenta yang tersembunyi, yang perlu ditemukan, dan kemudian tugas kita adalah menemukan dan kemudian membantu mengasah. Sehingga tentunya melalui kehidupan anak-anak ini pun nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin. So Good Seafood, lezatnya nggak ada yang nandingin dari udang dan ikan pilihan. Feel good, so good. So Good Chicken Nugget, banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada Sonai Shake Shake baru.
sosis, plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong Shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan So Nice Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu, nge-shake So Nice Shake Shake. Batu Rube adalah sebuah kota kecamatan yang terletak di Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk menjangkau tempat ini setibanya di Bandara Luwuk, perjalanan menuju ke Batu Rube memerlukan waktu sekitar 5-8 jam. Apabila jembatan tidak ada yang putus dan semuanya lancar, maka 5 jam sebenarnya sudah cukup untuk menempuh tempat ini. Tetapi infrastruktur di sana cukup parah. Masih banyak jembatan yang terbuat dari kayu, jadi bila mana terjadi banjir besar, maka bisa-bisa diperlukan sekitar 8 jam untuk dapat menjangkau Batu Rube. Perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan. Sebagai kota distribusi, tempat ini sudah mendapatkan aliran listrik yang cukup konstan dari PLN, dan tempat ini adalah tempat terakhir untuk mendapatkan signal 3G, sehingga komunikasi menggunakan WhatsApp, Facebook, dan email pun masih bisa dilakukan dengan cukup lancar. Setelah diputuskan perlunya memulai PKA Batu Rube, maka kami melihat adanya kesempatan-kesempatan lain untuk melebarkan pelayanan ke daerah itu. Yang pertama, setelah murid-murid SD Anugerah lulus kelas 6, maka mereka harus pindah ke daerah lainnya. Hal ini membuat kami kehilangan kendali untuk dapat memberikan pendidikan dan bimbingan lebih lanjut kepada mereka. Yang kedua, kami berencana membuat sanggar pendidikan dan kesenian di PKA Batu Rube. Melalui hal ini kami dapat menjadi berkat untuk menjangkau anak-anak masyarakat setempat dari semua kalangan. Dengan cara ini, maka kami tetap dapat berinteraksi dan berdampak secara positif dan malahan ikut secara aktif mengarahkan generasi muda di Batu Rube. Yang ketiga, dengan adanya base camp ini, maka tempat ini dapat menjadi tempat peristirahatan sementara bagi tim PKA di Uwetuwu. Seperti yang Anda sudah ketahui, bahwa Uwetuwu adalah sebuah dusun yang sangat terpencil dan terletak di atas sebuah gunung. Di sana tidak banyak hal yang dapat mereka lakukan selain memberikan pembinaan kepada anak-anak suku Wana yang sudah kami lakukan sejak 2012. Terima kasih atas dukungan yang sudah diberikan oleh sponsor sehingga proyek Church Makeover ke-44 ini dapat dijalankan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati setiap taburan yang sudah Anda berikan. Bersama kami dalam Good News Program, topik kita hari ini Church Makeover bagian yang ke-47. Nah, Pak Markus dan Ibu Martina, biasanya kita kalau ada program Church Makeover gini selalu melaporkan kegiatan di yayasan. Hari ini apa yang kita mau laporkan, Dan? Well, puji Tuhan pemirsa sekalian, yang kita mau laporkan adalah bagaimana Anugerah Ministries sekarang sudah dipakai oleh Tuhan, tentunya melalui program Adik Sayang untuk menjangkau bukan hanya anak-anak SD, SMP, dan SMA, tetapi lebih daripada itu, kita sudah masuk kepada level berikutnya, yaitu untuk mulai menyekolahkan 2 orang anak tepatnya, ya, atau 2 orang pemuda untuk kuliah. Puji nama Tuhan, ya. Amen. Jadi sekarang ini adikku sayang sudah punya 2 orang murid yang kami bantu untuk kuliahkan. Yang satu berkuliah di kota Jakarta, kemudian puji Tuhan yang satunya lagi berkuliah di kota Bandung. Puji Tuhan, ya. Tentunya kita berharap bahwa melalui apa yang kita lakukan ini akan benar-benar berdampak untuk membantu merubah masa depan daripada satu keluarga, ya, karena satu orang itu mengalami lompatan dan kemudian mengalami promosi. Tentunya akan ada dampak besar yang Tuhan akan percayakan kepada keluarga itu. Ya. Dan satu anak yang di Jakarta itu yang kuliah itu dia majornya hubungan internasional, ya, akan menjadi seorang diplomat, ya, di masa depan.
kami berdua terus mendorong anak ini untuk terus mencapai cita-citanya. Kita percaya bahwa menjadi ambassador Christ, Christ ambassador atau ambassador kerajaan surga, itu bukan saja melalui alam roh, tetapi juga tentunya bagaimana caranya menjadi duta besar di suatu negara, menjadi seorang diplomat. Ya. Dan anak-anak adikku sayang sangat membanggakan ya, mereka bisa terlibat semua satu Indonesia, ada hampir 500 anak ya di 40 center yang terlibat dalam proyek Mars Adikku Sayang. Ya, ada video-video klip yang diambil dari tiap daerah ya dan dikompilasikan. Dan yang membanggakan adalah ini adalah karangan original dari salah satu anak adikku sayang yang kita support dari Center Parapat Sumatera Utara. Di dekat Danau Toba tentunya ya. Jadi puji nama Tuhan, adikku sayang ini tersebar hampir di banyak penjuru di Nusantara, dan ini tentunya pencipta daripada lagu Mars Adikku Sayang bernama Purim Harvest Tambunan. Dan saya percaya bahwa masa depan daripada anak-anak adikku sayang pun pada waktu kita melihat, kita ini tertegun bagaimana ternyata ada banyak talenta-talenta yang tersembunyi, yang perlu ditemukan, dan kemudian tugas kita adalah menemukan dan kemudian membantu mengasah. Sehingga tentunya melalui kehidupan anak-anak ini pun nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Amin. Ya? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, pemirsa, sebelum kita break ada press report yang akan saya bacakan dari Kalimantan Barat ya. Setelah dia meminta bantuan doa, dia mengirimkan SMS kembali dan berkata, Shalom Good News Program, saya mau mengucapkan terima kasih kepada pendeta yang mendukung dalam doa. Sekarang suami saya dapat membuka usahanya sendiri, bahkan kami sudah dapat memberkati keluarga dan orang di sekitar kami. God bless you. God bless you too. Pemirsa, masih adakah di antara Anda yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian atau melalui email di doa@anugerah.net, karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap stay tune bersama kami pemirsa, kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Pada waktu Tuhan Yesus berkata bahwa aku akan mendirikan gerejaku, di dalam bahasa aslinya atau bahasa Greka, kata-kata yang dipakai sebagai gereja yaitu bernama eklesia. Nah, ini yang harus kita dengar pemirsa sekalian. Apakah arti eklesia itu? Ternyata Church Makeover bagian yang ke-47. Pak Markus dan Ibu Martina, terima kasih kedatangannya di Good News Program. Kami titipkan gedung gereja itu supaya bisa menjadi berkat buat bukan hanya Bapak dan Ibu, tapi juga jemaat dan warga sekitar. Dan kami semua di Anugerah Ministries berdoa, biarlah melalui gedung gereja ini, nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa-jiwa lagi lebih dimenangkan. Dan terus menjadi inspirasi buat gereja-gereja yang lain untuk tidak menyerah. Ya. Oke, puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan memberkati. Ya. Oke, puji Tuhan. Pemirsa sekalian, di akhir daripada Good News Program pada episode ini, kita akan melihat firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama daripada kitab Matius pasal yang ke-16. Kita melihat daripada ayat 18 dan ayat 19. Firman Tuhan berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kita lihat ayat 19, firman Tuhan berkata, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Puji Tuhan, ada satu pertanyaan yang kerap kali kita harus pikirkan. Sebenarnya apakah arti gereja itu? Nah, di sana pemirsa sekalian, dari ayat yang kita sudah baca, kita dapat menangkap makna daripada apa yang Tuhan Yesus katakan. Kita tahu bahwa sebenarnya gereja itu nomor satu adalah kumpulan daripada orang-orang percaya. Ada amin nggak? Ya. Nah, di mana kita berkumpul, sebenarnya gereja ini terdiri daripada kumpulannya, bukan berfokus kepada bangunannya.
Nah, kita harus tahu juga bahwa ternyata pada waktu Tuhan Yesus berkata bahwa aku akan mendirikan gerejaku, di dalam bahasa aslinya atau bahasa Greka, kata-kata yang dipakai sebagai gereja yaitu bernama eklesia. Nah, ini yang harus kita dengar pemirsa sekalian. Apakah arti eklesia itu? Ternyata eklesia ini adalah bahasa politik pada zaman itu. Nah, artinya kita harus mengerti bahwa sebenarnya eklesia ini Tuhan Yesus menghendaki bahwa setiap daripada kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kita ini memerintah, aktif memerintah. Kita di sini bukan saja kumpulan orang-orang percaya yang terus kemudian berdoa dan kemudian takut diserang oleh kuasa kegelapan, takut menghadapi kehidupan, takut menghadapi bencana, masalah, kemiskinan, dan banyak lagi yang seringkali kita lihat daripada apa yang dialami oleh kebanyakan gereja-gereja. Tetapi sebenarnya makna daripada eklesia atau gereja ini lebih daripada itu. Eklesia berarti adalah dewan daripada sebuah kota, ya, di mana orang-orang percaya artinya Anda pada waktu Anda menjadi jemaat sebuah gereja atau Anda menjadi gembala atau memimpin sebuah gereja. Mari mulai hari ini saya mengajak Anda untuk mulai menyadari bahwa ada satu panggilan besar dari Tuhan untuk yang Tuhan percayakan kepada kita bahwa engkau dipanggil oleh Tuhan untuk memerintah. Katakan memerintah. Nah, katakan memerintah sekali lagi. Nah, pada waktu kita memerintah yang kita perintah apa? Tentunya, mari kita lihat sejarah sebentar. Di sana pada waktu Tuhan Yesus berbicara, di sana itu ada suatu ritual yang Tuhan Yesus tunjuk. Pintu alam maut, ya, pintu alam maut. Nah, di sana rupanya adalah ada suatu tradisi budaya orang-orang pada zaman Tuhan Yesus itu di mana mereka masih melakukan persundalan di dalam kuil-kuil ilah-ilah mereka. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa pintu alam maut tidak akan mengalahkan mereka, gitu ya. Pintu alam maut tidak akan bertahan terhadap mereka. Jadi Tuhan menghendaki supaya kita aktif, kemudian membawa kerajaan surga kepada kehidupan orang-orang yang sakit, orang-orang yang masih belum mengenal Tuhan Yesus, orang-orang yang masih terikat oleh segala macam kuasa-kuasa kegelapan, dan kemudian Tuhan Yesus berkata bahwa kunci kerajaan surga sudah diberikan kepada kehidupan kita. Amen. Nah, hari ini kita menampilkan sebuah gereja, dan saya yakin di Indonesia masih banyak gereja-gereja lain yang masih menunggu. Pesan saya adalah jangan menyerah terhadap kondisi. Apapun yang terjadi pada kehidupan Anda. Mungkin hari ini gereja Anda kekurangan. Ingat pesan daripada Tuhan Yesus bahwa gereja bukan berfokus kepada gedungnya. Tentu fasilitas gedung sangat diperlukan untuk memberikan pengajaran, untuk memberikan kesaksian. Tetapi dimanapun Anda beribadah, firman Tuhan berkata 2 ataupun 3 orang berkumpul di dalam namanya. Maka dengar baik-baik, akan ada suatu backup daripada kerajaan surga. Itu diberikan kepada kehidupan Anda. Ada amin pemirsa sekalian? Saya berdoa daripada tempat ini. Apabila Anda mau merespon, percaya bahwa Tuhan sanggup memakai Anda. Apapun kondisi Anda, siapapun Anda, dimanapun Anda berada. Mau berdoa bersama dengan saya? Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa saat ini dalam nama Yesus. Engkau memberkati setiap gereja yang Kau pakai. Apakah gereja besar, gereja kecil, gereja orang-orang yang kekurangan, atau gereja orang-orang kelimpahan, Tuhan nyatakan kemuliaan. Firman-Mu berkata, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu. Engkau hadir di sana. Tuhan, pada waktu Engkau hadir, di situ akan ada kesembuhan, akan ada pelepasan, akan ada kebangkitan. Dan saat ini, dari Good News Program, kami memberkati gereja-gereja. Terima pemirsa sekalian, terima. Kemuliaan dan kebesaran Tuhan dinyatakan pada kehidupan Anda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama dengan kami katakan. Amin. Amin. Ya pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lalui bersama. Kami harap pemirsa diberkati, sama seperti kami di studio juga diberkati. Benar. Tiba saatnya untuk kami pamit undur dari hadapan pemirsa, hanya untuk berjumpa kembali di pekan yang akan datang, di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya, Debbie Katarina, bersama dengan suami saya, Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk selalu cek di website kami yang ada di www.anugrah.net dan juga Facebook dari Anugrah Ministries. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak, memberkati. Good news for you.